Membahas Tokyo Revenger, selain pertarungan antar geng yang sangat menarik, ada sisi lain yang juga tak kalah menariknya. Dan di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cara kerja lompatan waktu yang dilakukan Takemichi dan apa yang terjadi ketika Takemichi ke masa lalu. Mungkin jika kalian belum menontonnya, bisa kalian cek terlebih dahulu di channel kami. Dan di pembahasan kali ini, yang akan kita bahas adalah teori mengenai adanya orang kedua yang bisa melakukan lompatan waktu seperti Takemichi. Bagi kalian yang mungkin tidak terlalu suka hal-hal teori, bisa menutup video kali ini. Namun di video kali ini, kita juga akan membahas mengenai siapa karakter tersebut. Dan bagi kalian yang penasaran, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Pada komik Tokyo Revenger, Hanagaki Takemichi selalu penasaran kenapa dia bisa melompati waktu. Apakah hanya dirinya saja yang bisa melakukannya? Dan apakah kekuatan ini memang benar-benar untuk menyelamatkan Hinata seorang? Dan dengan Takemichi yang selalu gagal menyelamatkan Hinata, walaupun sudah berkali-kali mengubah masa lalu, Takemichi merasa bahwa musuhnya yaitu Kisaki Teta bisa melakukan lompatan waktu atau time leap. Takemichi bahkan membicarakan hal ini dengan partnernya yaitu Chifuyu. Lalu apakah Kisaki juga mempunyai kekuatan yang sama dengan dirinya? Namun hal ini ternyata salah, yaitu ketika akhir arc dari Tenjiku, di mana Kisaki dan Takemichi bertarung. Kisaki yang kabur dengan bantuan dari Hanma dikejar oleh Takemichi dan Draken. Kemudian di sini terjadi pertarungan antara Draken melawan Hanma, serta duel Takemichi dan Kisaki di tempat kematian Hinata di masa depan. Takemichi dan Kisaki benar-benar mengeluarkan kemampuan mereka satu sama lain. Karena bagi Takemichi dan Kisaki, ini merupakan duel yang sudah mereka tunggu. Takemichi yang memang mengejar Kisaki dan Kisaki yang sangat marah dengan Takemichi karena terus menggagalkan rencananya. Di sini Kisaki mengatakan bahwa dirinya seharusnya adalah seorang dark hero dan kunci dari itu semua adalah rencananya yang sempurna. Dan di sini Kisaki baru tahu bahwa Takemichi adalah seorang yang melompati waktu atau time leaper. Dan Takemichi yang memang merasa bahwa Kisaki juga time leaper tidak kaget mendengar ucapan tersebut. Dan ketika pertarungan mereka akhirnya mencapai titik akhir, di mana pistol milik Kisaki diambil oleh Takemichi, Kisaki mulai lari dan kabur kembali. Ya, Takemichi menang duel 1 lawan 1 melawan Kisaki Teta di sini. Kisaki yang mencoba kabur tiba-tiba berhenti di tengah jalan ketika Takemichi mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Kisaki kembali ke masa depan. Kisaki berhenti karena kaget mengenai Takemichi yang merasa bahwa Kisaki bisa melompati waktu. Padahal Kisaki sebenarnya hanya merencanakan rencana besarnya selama ini, tidak dengan bantuan lompatan waktu. Dan Kisaki yang berdiri di tengah jalan tertabrak oleh truk dari belakang dan Kisaki mati seketika itu. Lalu apakah tidak ada orang selain Takemichi yang bisa kembali ke masa lalu? Ada satu teori mengenai salah satu karakter yang sepertinya bisa melakukan time leap. Dan karakter ini jugalah orang yang membantu Kisaki mewujudkan rencana-rencananya. Namun benar atau tidaknya teori, tidak ada yang tahu. Dan orang tersebut adalah Hanma Suji, orang yang selalu berada di samping Kisaki bahkan hingga akhir hidup Kisaki. Hanma Suji, pria dengan tinggi 192 cm dan umur 16 tahun. Tingginya bahkan melebihi Draken yang 185 cm. Rambutnya pendek dengan warna hitam dan sedikit blonde. Hanma pertama kali muncul di komik pada chapter 22 saat menjadi pemimpin sementara dari geng Mobius. Hanma sendiri jika dilihat memang menjadi pemimpin sementara di beberapa geng motor. Di Mobius menjadi pemimpin sementara setelah Osanae kalah. Di Valhalla juga sebagai pemimpin sementara. Sedangkan di Tokyo Manji sendiri, dia sempat menjadi kapten divisi ke-6. Dan di masa depan bahkan Hanma selalu menjadi petinggi di Toman. Lalu dari mana munculnya mengenai Hanma yang bisa melakukan lompatan waktu? Yang pertama adalah dari namanya. Nama Hanma menggunakan dua kanji, yaitu kanji Han dan kanji Aida. Pada kanji Han bisa diartikan menjadi setengah, lalu pada kanji Aida bisa diartikan di antara atau bisa ruang di antara tersebut atau space, dan juga bisa diartikan dengan waktu. Ya, jika diartikan dari namanya tersebut, kita bisa mengambil arti dari nama Hanma adalah setengah dari waktu, setengah di antara waktu dan juga sebagainya. Dan penamaan karakter biasanya juga tidak sembarangan.
Seperti Hanagaki dan Kisaki, masing-masing juga memiliki arti mekar pada namanya, yang tentu saja mereka ini adalah rival. Kemudian Ryugu Jiken juga memiliki arti naga pada namanya seperti tato pada kepalanya. Jadi nama Hanma ini bisa dibilang bisa menjadi clue mengenai orang lain yang bisa melakukan time leap. Kemudian jika dilihat pada arc setelah Mobius, di mana Takemichi berhasil menyelamatkan Hinata, di sana kita melihat Hanma lah yang melihat secara langsung bagaimana Akun menabrak truknya ke mobil Hinata. Walaupun Akun disuruh oleh Kisaki, namun Hanma lah yang ada di sana dan mengatakan mengenai Takemichi yang tidak di mobil. Hanma sudah tahu seharusnya Takemichi berada di mobil bersama Hinata. Ini seperti petunjuk mengenai Hanma yang tahu gerak-gerik Takemichi. Walaupun di sini Takemichi sempat keluar dari mobil untuk pergi ke toilet dan tidak ikut mati seperti Hinata. Selanjutnya adalah hubungan Hanma dan Kisaki. Seperti pada Takemichi dan Naoto, Hanma dan Kisaki juga sepertinya memiliki hubungan yang sama. Hanma menggunakan Kisaki untuk bisa pergi ke masa lalu. Namun di sini, sepertinya Kisaki tidak tahu mengenai Hanma yang bisa ke masa lalu. Lalu apa tujuan dari Hanma? Tentu saja masih belum diketahui. Pada chapter 185 komiknya, ketika Kisaki akhirnya mati tertabrak truk, kita melihat Hanma yang berada di masa lalu pergi mengelana dan tidak terlihat lagi. Namun bisa saja pada arc sekarang komiknya, yaitu penyelamatan Maiki, Hanma mungkin adalah musuh selanjutnya bagi Takemichi. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Hanma memang benar-benar bisa pergi ke masa lalu? Dan apakah Hanma nantinya akan menjadi musuh baru bagi Takemichi? Tuliskan pendapat kalian mengenai Hanma di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.